Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan hati, siapkan pikiran kita, tubuh kita untuk kita boleh datang menyembah Tuhan. Kita mau bangun mezbah pagi hari ini, biar Tuhan bersemayam atas pujian penyembahan kita. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau boleh memberikan kami kesehatan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Dan kami rindu meninggikan Engkau. Memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Segenap hati kami datang menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Terima kasih Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu atas setiap kami. Nyatakan Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Tuntunan-Mu setiap pagi, tuntun kami setiap waktu. Engkaulah segalanya dalam hidup kami, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Ku berikan hatiku
dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Oh, Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya di dalam hidup kami, di dalam hidup kami, Yesus. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan yang menjagai kami, bahkan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya firman Tuhan sanggup menjadi jawaban dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di pagi ini tentunya di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Dan biarlah kita mau bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kita mau mengucap syukur karena kita masih bisa melihat matahari di pagi ini. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa buang air kecil, air besar, itu juga anugerah Tuhan. Karena itu saudara, biarlah kita mau senantiasa tetap mendahulukan Tuhan. Ya, kita bangun pagi hari dan kita mau mencari Dia, mencari kebenarannya, mencari wajahnya, sehingga sepanjang hidup kita, jalan-jalan kita mau terus ada dalam perkenanan Tuhan. Baik, kita akan membaca firman Tuhan pagi ini masih tentang Roh Kudus, saudara ya. Firman Tuhan saya ambil dari Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Roma pasal 14 ayat 17, firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan, minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Iya, ayat ini berkata saudara ya bahwa kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18, ya, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Firman Tuhan ini berkata bahwa kerajaan Allah itu bukan makanan dan minuman. Yesus tuh berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ya, apa itu kerajaan Allah saudara? Di sini firman Tuhan berkata, kerajaan Allah itu bukan soal makanan. Kerajaan Allah bukan soal minuman, bukan soal semua fasilitas duniawi yang kita pakai dan kita nikmati. Tapi kerajaan Allah di sini bicara tentang 3 hal, yaitu yang pertama, kerajaan Allah itu bicara soal kebenaran.
Ya, ketika kita tinggal dalam kebenaran, kita hidup dalam kebenaran, itu artinya kita sudah ada di dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang akan kita nikmati nanti besok kita mati baru kita masuk surga, kita menikmati kerajaan Allah. Enggak. Kerajaan Allah itu bisa kita nikmati di bumi sekarang ketika kita hidup dalam 3 hal ini. Yaitu yang pertama apa? Kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran dia berada dalam kerajaan Allah. Sebaliknya orang yang hidup dalam dosa dia berada dalam kerajaan setan. Sekalipun engkau Kristen, kalau engkau tidak melakukan kebenaran, engkau tidak hidup dalam kebenaran, maka engkau bukan berasal dari Allah, kata firman Tuhan, dan engkau tidak berada dalam kerajaan Allah. Jadi apa itu kerajaan Allah? Yang pertama adalah kebenaran. Karena itu mari kita senantiasa hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Kita buang segala hal yang tidak berkenan. Kita mau tinggalkan semua hal-hal yang bukan. Ya, kebenaran. Tentunya kebenaran itu lawan katanya adalah ketidakbenaran atau dosa. Orang yang selalu tinggal dalam kebenaran itu dia tinggal dalam kerajaan Allah. Ya, jadi apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu yang pertama adalah kebenaran. Yang kedua apa itu kerajaan Allah? Damai sejahtera. Ketika kita hidup dalam kebenaran lalu kita memiliki damai sejahtera dalam hidup kita, itu artinya kita sudah berada dalam kerajaan Allah sekalipun kita masih di bumi. Firman Tuhan berkata di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera. Ya, dan ketika kita hidup dalam damai, bukankah itu yang kita mau dan kita inginkan, saudara? Damai sejahtera itu melampaui kekayaan, damai sejahtera itu melampaui segala harta, dan hal terpenting yang harus kita capai dalam hidup ini adalah ketika kita tinggal dalam damai sejahtera. Ada banyak orang kaya di luar sana. Ada banyak orang yang punya harta di luar sana. Tetapi hanya sedikit orang yang bisa mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Dan tanda bahwa kita ini sudah ada dalam kerajaan Allah adalah ketika kita hidup dalam damai sejahtera. Kita damai dengan Tuhan, kita damai dengan suami, kita damai dengan istri, kita damai dengan anak, kita damai dengan semua orang, terutama kita damai juga dengan diri kita sendiri. Ya, dan itu adalah kerajaan Allah. Barang siapa yang hidup tinggal dalam damai sejahtera, ya maka dia sudah berada dalam kerajaan Allah. Jadi ini tidak bisa dilepaskan. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Orang tidak mungkin bisa damai kalau hidupnya nggak benar. Orang yang hidup dalam dosa hari-hari ini, Anda yang masih menyimpan dosa perselingkuhan, Anda yang menyimpan dosa kepahitan, ya dosa persinahan, tidak mungkin damai hidupmu, saya jamin. Kenapa? Karena yang bisa membawa damai bagi hidup manusia hanya ketika mereka tinggal dalam kebenaran. Waktu kita melakukan firman, waktu kita tunduk pada Tuhan, itulah sumber damai sejahtera kita. Walaupun kita hanya makan pas-pasan, kita bukanlah orang kaya, tapi ketika kita tinggal dan melakukan kebenaran, maka di situ ada damai sejahtera, dan itu lebih daripada sorga, saudara. Itu sorga. Tuhan mau kita mengalami sorga di bumi ini, kerajaan Allah di bumi ini, yaitu waktu kita tinggal dalam kebenaran dan damai sejahtera. Yang terakhir dikatakan apa? Ya, kerajaan Allah itu adalah sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ternyata kita ini bisa bersukacita karena Roh Kudus yang sanggup memberikan sukacita sorgawi dalam hati dan hidup kita. Waktu kita melakukan kebenaran, ada damai, maka pasti akan bersukacita, dan Roh Kudus akan berdiam di dalam diri orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Maka akan ada sukacita dalam hidup kita, ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Orang sukacita dan gembira itu beda, saudara. Kalau kita nonton lawak, kita ketawa-ketawa, ya itu bukan sukacita, itu bergembira, tertawa. Dan itu sifatnya sementara karena itu dari dunia. Tetapi sukacita itu berasal dari Roh Kudus, dari sorga. Dan sukacita itulah yang kita rindukan, sukacita itulah yang kekal. Ya, jadi bedakan ya. Orang yang nonton lawak itu belum tentu bersukacita, dia hanya tertawa sebentar. Tapi ketika dia pulang, dia bisa kehilangan ya
rasa gembira itu. Tapi yang namanya sukacita dari Roh Kudus itu sifatnya kekal. Ya, walaupun kita sedang ada dalam tantangan, kita bisa bersukacita. Kenapa? Roh Kudus yang beri, dan apa yang Roh Kudus berikan itu sifatnya kekal. Maka orang yang hidup dalam Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus, dia bersukacita itu nggak dibuat-buat. Ya, bahkan kita bisa bersukacita, kita bisa tertawa ketika kita nggak punya uang, kita bisa tertawa, kita bisa bersukacita waktu hidup kita mungkin lagi dalam masalah. Kenapa? Karena sukacita dari Roh Kudus itu sifatnya kekal dan abadi. Tapi kegembiraan dari dunia ini itu tidak kekal. Makanya kita perlu meminta Roh Kudus tinggal dalam hidup kita supaya Dia memberikan kita sukacita kekal yang dari Bapa. Orang yang hidup berdekat dengan Tuhan, orang yang hidup bergaul dengan Roh Kudus, penuh sukacita hidupnya, saudara. Ya, dia bisa tersenyum sekalipun dalam masalah dan tekanan. Itu berbeda dengan rasa gembira yang dari dunia. Karena itu biar kita mau terus minta agar Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Ya, ayat 18 berkata, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Waktu kita melayani Tuhan, waktu kita hidup dengan cara ini dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, maka kita berkenan kepada Allah dan akan dihormati oleh manusia. Karena itu saudara, jangan membangun sesuatu yang palsu, yang tidak sejati dan tidak kekal. Mari kita membangun sesuatu yang kekal, yang bersifat kerajaan Allah. Dengan kita hidup dalam kebenaran, maka ada damai dan sukacita dalam hidup kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Biar kita terus membuka hati hari-hari ini, kita mau bilang, Tuhan, jamah hidup kami, Tuhan, jamah hati kami. Kami mau membuka hati bagi Engkau, Roh Kudus. Kami rindu jamahan-Mu terjadi dalam hidup kami. Biar kita mau bilang, ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Kami mau dijamah oleh Engkau, Roh Kudus, supaya hidup kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari buka hati dan tangan-Mu di hadapan Tuhan, dan kita meminta dengan iman agar Roh Kudus menjamah dan melawat dan memberikan kita sukacita yang abadi. Katakan bersama saudara di hadapan Tuhan kerinduan kita. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah kami buka hati untuk jamahan. Kami berserah penuh Tuhan, amin. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati bagi jamahan-Mu, Roh Kudus. Penuhi kami, penuhi kami, urapi kami, ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati untuk jamahan-Mu, ya Roh Kudus. Jamah kami, berikan kami roh kebenaran, roh yang memimpin kami ke dalam segala kekudusan. Waktu kami tinggal dalam kebenaran, ada damai sejahtera dan Roh Kudus mengerjakan sukacita dalam hidup kami. Karena sukacita dari Allah itu kekuatan kami. Terima kasih Roh Kudus. Jamah setiap mereka yang lapar dan haus akan Engkau. Jamah kami Roh Kudus, jangan pernah tinggalkan kami. Pegang tangan kami, berbicara kepada kami Roh Kudus. Tuntun jalan-jalan hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang setia mengikuti mezbah syukur. Tuhan memperhitungkan, bahkan membuat iman mereka bertumbuh di dalam Engkau, sehingga Tuhan
Mereka boleh sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus dan sungguh-sungguh mengalami tuntunan Tuhan. Kami mau terus hidup dalam perkenanan-Mu, mengejar kekudusan-Mu. Bapa, berkati setiap mereka yang bekerja di dalam rumah, di dalam kota, di luar kota. Penyertaan Tuhan sempurna. Engkau buat berhasil apa yang kami lakukan dengan tangan kami. Setiap mereka yang berbeban berat, sakit, penyakit, terlilit hutang, masalah-masalah yang berat, Tuhan turut bekerja, menjamah dan menjangkau. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, shalom atas Indonesia. Turunlah damai sejahtera bagi bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang baik yang melakukan segala perkara atas kami. Karena itu kami mau terus menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, sehingga Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.